Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Nirani Wijaya di channel saya, channel kesayangan saya, NR96 Channel. Pada video kali ini saya akan mencoba share pengalaman share pengalaman tentang tips bagaimana menjadi seorang perawat lansia. Oke. Namun sebelum lanjut nonton videonya, saya ingatkan untuk yang belum sholat 5 waktu, yang belum melaksanakan sholat, silakan sholat dulu. Jangan sampai video ini mengganggu kehusuan ibadah kalian semua. Tapi mudah-mudahan sebelumnya video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang bercita-cita menjadi perawat home care atau perawat lansia, karena ini adalah menurut aku kunci yang paling penting sesuai dengan apa yang sudah aku alami. Karena aku sendiri udah menjalani hampir tahun ketiga ini aku menjadi perawat lansia. Oke. Nah, yang di samping kiri aku ini ini pasien aku ya. Alhamdulillah beliau usianya sudah 82 tahun, tapi sampai sekarang beliau masih diberikan kesehatan. Oke. Langsung saja, gak perlu lama-lama teman-teman karena keburu habis durasi. Nah, yang pertama, jadi perawat lansia itu harus memiliki kesabaran yang tinggi, yang besar, yang banyak. Karena apa? Karena ketika kita terjun ke lapangan menjadi perawat home care atau perawat lansia, merawat orang sakit tapi usianya udah di atas 60 ke atas, itu sudah dinamakan lansia. Di situ kita harus memiliki ekstra kesabaran yang sangat banyak. Karena apa? Namanya orang tua itu siklusnya akan kembali ketika bayi gitu. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang mereka lakukan biasanya hampir gak jauh beda, gak hampir sama dengan bayi atau sama anak-anak kayak gitu. Nah, itu pentingnya kesabaran. Karena kalau gak sabar, jujur aku pernah ngalamin dibentak lah sama pasien. Karena itu pertama aku melakukan pekerjaan sebagai perawat lansia, aku kaget. Mungkin kalau kita kurang sabar, mungkin kita bisa balik marah Tapi di sini kita harus mempunyai kesabaran yang kuat itu. Karena apa? Dan kita harus menyadari bahwa beliau itu akan kembali seperti anak-anak lagi. Itulah kata kuncinya. Jadi sabar. Terima kasih Pak. Sabar, dan itu sabar. Yang kedua, mental. Harus mempunyai mental yang kuat. Karena apa? Jadi perawat lansia itu kita wajib mental yang kuat. Yang mental yang kuat itu bukan tentara saja atau militer atau polisi atau siapapun itulah. Mental yang kuat itu menurut aku wajib dimiliki oleh semua orang karena tadi aku bilang mental dengan kesabaran yang kuat itu wajib. Karena ketika kita dibentak sama pasien, kita takut kalau mental kita lemah. Kita gak mau ngerawat pasien ini, misalkan pasien ini galak kayak gitu. Nah, itu mental yang harus dikuatkan. Jadi yang ketiga, mempunyai niat yang baik. Niat dalam artian niat di sini kita ngerawat lansia itu niatkan dengan hati yang tulus, yaitu ikhlas. Misalkan ini pasien saya Nah, kalau kalian mau merawat lansia atau siapapun itu, atau orang tua kalian, kakek kalian, diusahakan niatkan dalam hati karena ibadah. Dengan kalian meniatkan karena ingin beribadah, insya Allah
yang kalian lakukan itu akan diberkahi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Yang selanjutnya, lakukan nomor berapa? Ikhlas. Ikhlas yang paling penting, karena ketika kita tidak ikhlas melakukan suatu pekerjaan apapun itu yang kita lakukan itu akan sia-sia ketika hati kita tidak ikhlas. Ya, misalkan sodako, infak, ketika kita tidak ikhlas ya sia-sia saja, gak ada artinya. Begitupun dengan merawat lansia. Lansia ini ya pokoknya kita wajib sabar, wajib mempunyai mental yang kuat, wajib meniatkan hati dengan tulus, dengan benar apa tujuan kita, dan ikhlas. Itu yang paling penting. Oke, kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, 1 tambah 1 bisa jadi sama dengan 10. Itu matematika Allah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga bermanfaat videonya. Tunggu video saya selanjutnya, tips-tips merawat lansia yang baik. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.